Apa yang saya lakukan ini dalam rangka menelanjangi, semuanya akan dibuka, ditelanjangi. Orikutang kalakang singkir mai singkir kang kramatiging. Orikutang Setan ini. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Kampret. Tahu aja gak apa-apa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya babi kutang. Kampret. Udin, kenapa fotomu jadi gini? Babi kutang. Ya maaf ya sahabat ya, saya jadi kaget dan terlata-lata ketika melihat wajah babi kutang ini. Tapi cocok pula namanya babi kutang ya. Karena tadi kita baru bahas bahasa roh kutang. Ya saya sebut bahasa roh kutang karena di sana ada tang kutangnya gitu. Anda mungkin tidak percaya ya dan menganggap saya ini mungkin menghujat. Coba Anda dengar lagi perkataan bahasa roh yang disampaikan oleh si Rizul Lubis beberapa waktu yang lalu. Orikutang kalakang singkir mai singkir kang kramatiging. Nah coba kita pelankan. Orikutang Setan ini. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Kampret. Tahu aja gak apa-apa yuk. Nah itu, ada kutang-kutangnya ya, Anda nggak percaya. Pelet tupai saya ini bisa menangkap kutang. Pelet tupai saya ini bisa menangkap bahasa kutang yang sedetail itu. Jadi gampang sekali bagi telinga pelet tupai saya untuk menangkap kata-kata kutang yang disampaikan seperti itu. Jadi jangan Anda katakan saya menghujat lagi ya. Memang ada kok bahasa kutang dari si Rizul Lubis ini. Nah sekarang ternyata si babi kutang ini juga tidak mau ketinggalan. Karena kawannya bahas kutang, dia juga bahas kutang. Diawalilah dengan menghujat Islam. Tapi sejatinya ya dia sedang menghujat dirinya sendiri, kawan-kawannya sendiri, dan agamanya sendiri sahabat. Oke, kita awali dengan pernyataan babi kutang yang berikut ini. Di dua channel sekaligus saya khutbah. Tadi saya harus mengatakan saya tampol Nabi SAW, Nabi nomor 25. Saya tampol habis-habisan dan tentu saja saudara-saudara yang di dua channel, di channel Saifuddin Ibrahim, ketawa ngikik-ngikik dan juga ngakak-ngakak. Karena apa yang saya sampaikan itu membuat mereka geli hati ketika mendengar ceramah saya. Apa yang saya lakukan ini dalam rangka menelanjangi, semuanya akan dibuka, ditelanjangi. Kita buka saja di Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang tidak membuahkan apa-apa. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Dulu zaman kegelapan itu yang disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan. Nah itu diperbuat oleh nabi itu. Misalnya dia memerintahkan, bahkan ada ayat Al-Quran yang nggak ditulis lagi, dilupakan, yaitu
ayat Al-Quran tentang menyusui orang dewasa. Ya, kita stop saja di sini sahabat, karena intinya sudah kita dapatkan. Katanya dia sedang berkhotbah, tapi isi khotbahnya itu adalah menelanjangi orang gitu. Ya, dia berkhotbah tapi isi khotbahnya itu ya menelanjangi orang. Ah, inilah kerjaan Oten itu sahabat, bukan kerjaan Kristen. Kristen nggak gini kerjaannya. Kalau Kristen berkhotbah itu ya untuk jemaatnya dan menyampaikan ayat-ayat Bible-nya untuk menguatkan iman mereka. Nah, itu yang Kristen. Tapi kalau Oten, mereka katanya berkhotbah isinya menelanjangi agama orang lain. Ya tapi sebetulnya ujung-ujungnya nanti bukannya agama orang lain yang ditelanjangi, malah menelanjangi diri sendiri. Yang terakhir tadi kalimatnya ya, bahwa ada ayat Al-Qur'an yang hari ini tidak dituliskan lagi. Nah, inilah kerjaan si babi kutang ini. Sejak kapan pula ayat Al-Qur'an itu dihilangkan di dalam Al-Qur'an? Emangnya kitab dia yang setiap tahun itu direvisi. Makanya kawan-kawan ketika mendengarkan babi kutang ini bicara, ngomong, itu kita ketawa aja ya. Jangan dianggap serius. Katanya saya akan menelanjangi umat Islam. Sebetulnya dia berkata begini, saya akan menelanjangi diri saya sendiri dan agama saya. Nah, dia ngomong itu sebetulnya ya. Ya. Katanya ayat yang dihilangkan itu, ayat yang tidak dituliskan lagi itu di Al-Quran adalah tentang menyusui orang dewasa. Ya sebetulnya ini hadis ya sahabat, bukan ayat Al-Quran. Dan kalau kita mau bahas hadis ini hadis ini konteksnya bukan untuk sesuatu yang negatif ya, bukan untuk yang pornografi atau vulgar seperti Hieskil, bukan ya. Tapi pada intinya adalah Oten baik itu Risuli Kubis, babi kutang ini pasti ujung-ujung pembahasan mereka itu adalah masalah seks sahabat, tentang sesuatu yang bisa merangsang burung mereka yang tidak bisa dirangsang itu. Mereka berbicara tentang seks, yang mendengarkan tegang ya burung mereka biasa-biasa aja. Karena tidak berfungsi lagi gitu. Nah, karena dia tadi katanya menelanjangi Islam, umat Islam itu menyusui orang dewasa, ini dijadikan kalimat hujatan. Ya intinya porno gitu ya. Ya sebetulnya siapa yang lebih porno? Saya akan tunjukkan fakta kepada Anda semua. Dan siapa yang ditelanjangi oleh fakta ini ya Anda nanti yang berpikir sendiri ya. Saya menemukan ada sebuah berita, ini memang setahun yang lalu, pas betul setahun yang lalu karena ditulis 5 September 2022. Jadi judulnya begini sahabat. Teror pendeta cabul di Bogor. Narasinya begini, 3 tahun lalu, 2019, Yosua kaget saat RV, teman perempuannya, tiba-tiba mengatakan ingin menjadi orang bejat saja. Yosua tak menyangka ucapan itu merupakan permulaan dari pengakuan yang mengejutkan. RV mengalami pelecehan seksual, pelakunya seorang tersebut seorang aja ya. Agak segan saya menyebut namanya ini, karena ini oknum ya. Ya Oten akan menutupi ini. Karena bagi mereka yang cabul itu ya Rasulullah gitu. Yang cabul itu ya Islam. Meskipun pelakunya adalah mereka gitu. Lanjut ya. RV butuh bertahun-tahun untuk sadar bahwa ia telah dilecehkan. Selama 7 tahun ia dengan lugunya mengira pelecehan seksual itu sebagai ritual pengkudusan. Semua bermula dari kelompok doa yang ia ikuti Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, Tiberias Bogor. Nah, ini ada gambarnya ya sahabat. Dulu, saat RV masih duduk di bangku sekolah, ia dan Yosua tergabung dalam kelompok doa yang sama di GPDI Tiberias Bogor. Mereka ketika itu murid kelas 9 SMP yang kerap mengisi waktu luang di gereja. Kelompok doa tersebut terbentuk secara tak sengaja. Tahun 2009, Yosua mengajak teman-teman SMP-nya yang beragama Nasrani untuk pergi ke gereja saat kawan-kawan mereka yang beragama Islam sedang sholat Jumat. Di gereja, mereka bermain gitar dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Mula-mula kelompok mereka hanya beranggotakan 4 orang, lalu lambat laun terus bertambah hingga 3 tahun kemudian 2012 menjadi 20 orang, 4 laki-laki dan 16 perempuan. Melihat perkembangan tersebut, pihak gereja lantas memberikan pendamping rohani yakni YB, seorang pengerja atau calon pendeta yang tengah magang pelayanan. Kedekatan pun mulai terjalin dengan YB selaku pembimbing rohani. Menurut Yosua, YB memposisikan diri sebagai ayah bagi ia dan kelompoknya, karena kebetulan kebanyakan dari mereka jarang bertemu orang tua. Pertama-tama kami diajari doa, itu benar, sesuai dengan ajaran agama kami, kata Yosua kepada kumparan ya di Jakarta, Selasa 30 Agustus. Lama-kelamaan YB meminta dipanggil papa oleh jemaatnya. Ayah lalu papa, habis itu abi lagi sahabat. Ujung-ujungnya abi kutang.
Nah, lanjut ya. Ia juga memperkenalkan sebuah ritual yang disebut pengkudusan. Menurut Yosua, YB menyebut ritual tersebut wajib dilakukan oleh para remaja yang ikut kelompok doanya sebelum mereka mulai berpacaran atau bertemu jodoh di masa depan. Ketika itu, Yosua berpikir ritual pengkudusan itu artinya ia dan kawan-kawannya akan didoakan oleh YB. Namun, ia tak pernah mendapatkan ritual tersebut selama mengikuti kegiatan kelompok doa. Baru 7 tahun kemudian dari RV, Yosua tahu bahwa ritual pengkudusan ternyata dilakukan YB terhadap sejumlah anggota perempuan di kelompok doa tersebut. Ritual berlangsung saat Yosua dan teman-teman lelakinya sedang membereskan alat musik dan bangku-bangku di ruang utama gereja di lantai 2. Dikala para remaja lelaki sibuk beres-beres, RV, salah satu remaja perempuan yang dilecehkan, dipanggil YB ke sebuah sudut ruangan. Jadi memang babi kutang ini suka mainnya di sudut-sudut ruangan. Hati-hati Anda ya. Kalau pergi ke sebuah rumah ibadah, jangan berdiri atau duduk di sudut ruangan. Karena di sana ada babi kutang. Babi kutang sedang mengintai Anda. Lanjut. Di sudut ruangan di bawah tangga itu, YB berkata kepada RV bahwa salah satu proses pengkudusan adalah berupa ciuman kudus. Anggap saja saya pacar kamu. Kita ciuman. Ciuman. Muah. 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 Anggap saya sudah suami istri sama kamu. Tadi katanya anggap saya pacar. Sekarang anggap saya suami istri kamu. Habis itu anggap saya dajjal gitu. Karena memang dajjal. Anggap saya sudah suami istri kamu, ya. Ciuman lepas saja dan ini kudus. Kamu harus hormati proses ini, ujarnya lagi. Ya, Anda baca sendiri nanti kisahnya ini ya sahabat. Begitu kata si Udin tadi ya, begitu membuat kita ketawa ketiwi dan menyinyikkan ya. Betul-betul nyinyik kita membaca berita ini sahabat. Anda baca sendiri nanti ya, itu ada di Kumparan Plus. Dan di Kumparan Plus ini banyak sekali itu oknum-oknum pendeta ya. Saya sebut oknum saja karena banyak pendeta yang juga baik sahabat ya. Ini saya bacakan bukan untuk menyerang Kristen bukan, tapi ini untuk membalikkan perkataan Udin yang mau menelanjangi Islam katanya. Apa yang saya lakukan ini dalam rangka menelanjangi, semuanya akan dibuka, ditelanjangi. Di sudut ruangan di bawah tangga itu, YB berkata kepada RV bahwa salah satu proses pengkudusan adalah berupa ciuman kudus. Anggap saja saya pacar kamu. Kita ciuman. Ciuman. Muah. 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 Kampret.